Rasul di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Mencari ilmu sesaat lebih baik daripada qiyamul lail semalam suntuk. Wa talabul Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis, kata Rasul di dalam riwayat itu, utlubul ilma walau bisrin fa inna talabal ilmi fariḍah ala kulli muslim. Carilah oleh kalian ilmu walaupun ke negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu fariḍah, wajib atas setiap muslim. Innal malaikata tad'u ajnihata li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sungguh malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena begitu senang dengan apa yang dilakukan si pencari ilmu ini. Maka malaikat menghormatinya dengan meletakkan sayap. Ulama mengatakan bahwa yang arti hadis ini bahwa diletakkan sayapnya secara hakiki seperti halnya seseorang menghamparkan karpet merah untuk menghormati seseorang yang datang. Yang lain mengatakan tidak demikian, tapi maksudnya akan diangkat, dibawa tinggi oleh malaikat dengan ilmunya. Ketika seseorang berilmu, ketika dia mencari ilmu dan mendapatkan ilmunya lalu diamalkan, maka ia akan meninggi dan naik derajatnya dan seakan-akan diangkat oleh malaikat dengan sayapnya ke atas sehingga derajatnya naik ke atas. Begitu tafsiran, dan ulama yang lain mentafsirkannya lain. Di dalam ucapan Rasul ini mengandung makna bahwa orang yang mencari ilmu begitu mulia di mata malaikat Allah, sampai mereka menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu. Ada Rasul di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Mencari ilmu sesaat lebih baik daripada qiyamul lail semalam suntuk. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhur. Dan mencari ilmu satu hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Ada puasa sunnah ya, lebih baik satu hari mencari ilmu daripada 3 bulan puasa sunnah. Hadis-hadis yang menggambarkan kemuliaan pekerjaan dan amalan ini di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu satu-satunya senjata yang dimiliki seorang mukmin untuk menjegal langkah-langkah iblis dalam menghancurkannya, untuk menghancurkan jerat-jerat iblis yang disiapkan oleh iblis untuk menjerumuskan anak Bani Adam kepada neraka Jahannam. Satu-satunya yang bisa menjadikan senjata adalah ilmu. Dari itulah disebutkan bahwasanya di mata syaitan satu orang alim lebih dahsyat daripada 1000 orang abid. Kata Imam Ghazali, itu orang yang ahli ibadah punya ilmu juga. Kalau enggak disebut ahli ibadah dia, karena ibadahnya enggak benar. Tapi ketika dia ahli ibadah dan dengan ilmu ibadahnya dia punya, tapi dibanding satu orang alim, 1000 ahli ibadah yang model begitu belum bisa menandingi satu orang alim di mata syaitan kedahsyatannya. Ini bahaya. Kenapa? Karena itu hanya bisa bermanfaat untuk diri mereka ibadahnya itu. Tapi ketika orang alim dan dia tahu bagaimana jerat-jerat syaitan dalam menjerumuskan Bani Adam dengan ilmu yang dimilikinya, ketika dia beramal lalu dia sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mengerti seperti dirinya, maka semakin sempit ruang gerak syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam dan menghancurkan mereka dan menghantarkan mereka ke neraka Jahannam. Jadi itu ini yang lebih berbahaya daripada itu, yang hanya mengurusin ibadah dan tidak berdakwah. Tapi orang alim ini ketika dia mendatangkan maslahat untuk banyak orang, ini yang wajib kita lebih waspadai, kata syaitan itu. Lalu
Di dalam hadis lain disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Syairazi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Barang siapa yang berpindah untuk belajar satu ilmu, maka diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Masya Allah, melangkah juga belum dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini memang sebagiannya bermartabat dhaif, tetapi kita diajarkan oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang lemah boleh digunakan di dalam fadailul a'mal, dalam mendorong orang untuk beramal dan memperingati orang dari ancaman-ancaman yang datang dari Allah dan Rasul sehingga mereka menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, ketika diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah mau diberi ilmu atau kerajaan atau harta, pilihannya 3, mau dapat ilmu, mau dapat harta, atau mau jadi raja besar. Lalu Nabiullah Sulaiman mengambil dan memilih untuk dapatkan ilmu. Ketika dia pilih ilmu, lalu didapatkan hartanya, didapatkan kerajaannya. Tidak ada kerajaan yang seluas kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Semua binatang tunduk dan bahkan jin-jin tunduk di bawah kakinya. Dan beliau meminta itu untuk tidak diberikan kepada seseorang pun setelah beliau. Maka Rasulullah pun kalau mengatakan kalau aku tidak malu kepada Nabi Sulaiman, aku akan minta yang lebih dari seperti itu. Tapi Allah Rasul Nabi Sulaiman telah mengatakan, ya jangan engkau berikan ya Rabb seseorang setelah aku yang seperti ini. Kedahsyatan kerajaan Nabi Allah Sulaiman dan harta yang besar yang dimilikinya itu didapatkan dari Allah Ta'ala ketika ia memilih ilmu. Coba kalau dia milih kerajaan, maka belum tentu ia dapat ilmu lalu dapat harta. Atau dia memilih harta, belum tentu dia dapat kerajaan dan ilmu. Tapi ketika dia memilih ilmu, maka dia dapatkan kerajaannya dan didapatkan hartanya. Begitu dari itu Rasul katakan dalam hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, maka hendaklah dia dapatkan ilmu. Barang siapa yang pengen akhirat, maka hendaklah dia dapatkan ilmu. Barang siapa yang pengen keduanya, maka hendaklah dia dapatkan ilmu. Ini ulama kita mengatakan ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu syariat. Nah, karena Rasulullah berbicara dengan lisan syariat. Dan dalam kaidah ulama mengatakan bahwa ma'rifah jika diulang dengan ma'rifah, maka yang pertama yang kedua sama dengan yang pertama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang pengen dunia maka hendaklah didapatkan ilmu syariat. Didapatkan ilmu syariat, dan syariat itu meliputi ilmu fikih dan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan seseorang tidak akan selamat di dunia jikalau dia tidak menguasai ilmu ini, dan begitu pun di akhirat. Ketika orang tidak menguasai ilmu itu yang 3, maka dia tidak akan selamat di akhirat. Apalagi ingin dapat keduanya, enggak akan dapat keselamatan dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu syariat. Orang yang menguasai ilmu dunia tanpa ilmu syariat tidak akan selamat di akhirat dan bahkan tidak akan selamat di dunia. Pun kalau dia dapatkan dengan ilmu dunianya, apapun harta yang ada, kemewahan yang ada, maka dia tidak akan selamat. Kenapa? Karena dia akan ditimpa penyakit hati yang banyak menimpa hati orang, banyak menimpa pemuja-pemuja dunia. Jika seseorang tidak sama sekali tersentuh ilmu akhirat, dia akan stres akan menimpanya dan kegalauan akan menghantuinya. Tapi seseorang yang dalam ilmu syariatnya dan hatinya dibersihkan Allah Ta'ala karena dia mempelajari ilmu ihsannya, ilmu tazkiyahnya,
fikihnya dia tahu, ibadah yang benar ibadahnya sehingga menjadi benar, tauhidnya dia tahu sehingga penyembahannya kepada Allah menjadi benar, dan kemudian diiringi dengan ihsan, ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf sehingga hatinya menjadi lurus. Maka yang demikianlah seseorang akan selamat di dunia lalu kemudian di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat itu semuanya berkat ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehebatan ilmu. Dari itu Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Ketika diberikan pilihan kepada beliau, mau ilmu, mau harta, ataukah mau kerajaan. Lalu di dalam hadis Rasul katakan, hadis yang begitu tenar di telinga kita, dalam ilmu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah buat dia faham terhadap agama. Allah buat dia faham terhadap agama. Maka siapapun yang berusaha mencari ilmu agama ini dan syariat dan menguasainya, menjadi talibul ilm, menjadi pelajar pencari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia menuju kepada kebaikan yang diinginkan Allah Jalla Jalaluh. Dan sebaliknya, siapapun yang menjauh dari ilmu yang diwariskan Rasul, enggan untuk hadir dalam pengajian sehingga dia tidak kenal sifat Allah dan Rasulnya, tidak kenal tentang bagaimana yang harus dihindari dari hatinya, dan hal-hal yang pokok-pokok yang menjadi darurat untuk dia ketahui dia tidak kenal karena menjauh dari yang disebut halaqah ilmu, maka itu menunjukkan bahwa dia sedang mengarah kepada keburukan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang diinginkan Allah kebaikan berarti dia menyibukkan diri dengan mencari ilmu syariat, dan yang Allah taala inginkan padanya keburukan, maka dia akan menjauh sejauh-jauhnya dari ilmu syariat. Begitulah bahayanya orang yang menjauh dari ilmu dan beruntungnya orang yang dekat kepada ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Nuaim dan Imam Al-Khatib, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, khiyaru ummati, kata Rasul, sebaik-baik umatku adalah ulama'uha, ulamanya, wa khairu ulama'iha ruhama'uha, dan sebaik-baik ulamanya adalah yang penuh dengan rahmat kepada umat Rasul. Ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil alim 40 dhanban. Ketahuilah bahwasanya Allah taala akan mengampuni seorang alim 40 dosa qabla an yaghfira lil jahil dhanban wahida. Sebelum Allah taala ampuni seorang jahil yang tidak tahu apa-apa satu dosa pun. Ala, ketahuilah, wa innal alimar rahim, orang yang alim yang penuh dengan rahmat, yaji yaumil qiyamah, datang di hari kiamat, wa inna nurahu qad adha, dan sungguh dia punya cahaya telah berpijar menerangi, yamshi fihi ma bainal masyriq wal maghrib kama yudhi'ul kawkabud durri, dia berjalan di dalam cahayanya itu yang sejauh antara masyriq dan maghrib seperti halnya bintang yang menyala, yang terang benderang di langit sana. Begitu Rasul ungkapkan tentang seorang alim, bagaimana ketika ia memiliki ilmu di dadanya, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik orang yang dititipkan ilmu adalah yang paling rahmat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sama sekali mengingkari, dan semua umat ini sepakat bahwa yang paling alim di antara makhluk adalah Sayyidina Muhammad. Beliau yang mengatakan demikian, ana a'lamukum billah wa ana a'rafukum billah, aku yang paling alim, yang paling berilmu tentang Allah Ta'ala, dan aku yang paling ma'rifah, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling ilmunya banyak adalah Sayyidina Muhammad, dan beliau yang paling rahmat terhadap umat, dan beliau yang paling kasih terhadap umat. Maka siapapun seorang yang mempunyai ilmu dan dititipkan ilmu oleh Allah di dadanya, tapi kemudian bengis terhadap umat Rasulullah, sungguh ilmunya itu bukanlah ilmu. Tapi ilmu yang sebenarnya yang kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling banyak ilmunya di antara makhluk,
dan kita lihat beliau paling banyak rahmatnya kepada umatnya. Begitupun pewarisnya yang mewarisi ilmu beliau, maka semakin rahmatnya besar terhadap umat, maka semakin menunjukkan tinggi ilmunya dan dalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak ilmu kita. Ketika Allah hadirkan ilmu kita di tempat ini, kita hadirkan di tempat ini, tempat majelis ilmu, Allah tambah ilmu kita dan Allah taala berkahi ilmu kita. Dibuahkan dari ilmu ini amal saleh yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia perbanyak rahmat di dalam dada kita sehingga kita bagi makin rahmat dan sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang di sekitar kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah taala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.